Shalom kasih Kristus. Saya percaya hari ini kita semua untuk terus membawa hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan yang disampaikan memberikan nutrisi rohani, sehingga semakin memberikan kehidupan yang berkenan dan menyukakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali firman-Mu disampaikan, agar kami terus semakin melekat di dalam Engkau Tuhan, di mana kehidupan iman percaya kami semakin dialiri dengan nutrisi rohani, membuat iman percaya kami semakin tumbuh di dalam Engkau dan semakin kuat, sehingga kami memberikan buah-buah yang manis yang menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, dan biarlah Tuhan pimpin kami untuk terus senantiasa menjadi pribadi yang menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema nutrisi rohani terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kekasih Kristus, jika tubuh jasmani saja memerlukan sumber energi agar dapat beraktivitas dan memulihkan sel-sel yang rusak, sehingga dapat memberikan pertumbuhan bagi tubuh dan memberikan kesehatan, seharusnya kehidupan rohani kita juga membutuhkan asupan nutrisi rohani agar dapat menjalani keimanan dalam Tuhan penuh semangat dan menghasilkan buah-buah yang manis bagi orang-orang sekitar. Nutrisi makro disebut gizi, dapat diartikan sebagai pasokan bahan makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh untuk tetap hidup. Gizi yang baik terdiri dari makanan yang cukup dan seimbang yang dikombinasikan dengan aktivitas fisik secara teratur, dan ini menjadi dasar hidup sehat. Gizi yang buruk dapat menyebabkan berkurangnya kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, mengganggu perkembangan fisik dan mental, dan mengurangi produktivitas. 3 komponen utama dari sumber energi tersebut adalah karbohidrat yang bisa kita dapatkan dari nasi, roti, kentang, protein yang bisa kita dapatkan dari daging, sayur, biji-bijian, dan terakhir adalah lemak, terdiri dari lemak nabati maupun lemak hewani. Ketiga komponen tersebut dibutuhkan oleh tubuh jasmani agar kita dapat beraktivitas dengan baik setiap hari. Kekasih Kristus, kalau tubuh jasmani kita saja memerlukan sumber energi setiap harinya, begitu juga sebagai orang percaya membutuhkan sumber energi untuk kerohanian kita. Ya, kehidupan kerohanian kita juga memerlukan asupan nutrisi makro rohani. Selayaknya seorang bayi yang baru lahir, hal yang utama yang paling dibutuhkan seorang bayi adalah nutrisi. Ini dibutuhkan karena untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Setelah bertumbuh besar pun, asupan nutrisi pun terus dibutuhkan. Demikian halnya dengan kerohanian kita, harus segera menerima nutrisi rohani yang diperlukan supaya tetap hidup dan mengalami pertumbuhan. Asupan untuk kehidupan rohani yang paling kaya nutrisi ialah firman Tuhan. Karena firman Tuhan gudangnya nutrisi bagi orang percaya, kapan saja dibutuhkan, dan dalam usia kerohanian yang bagaimanapun ada dan selalu cocok. Kekasih Kristus, tentunya dalam memberi asupan nutrisi pada tubuh ada menu-menu makanan yang diberikan. Artinya kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan makan. Misal, seorang bayi yang baru lahir tidak boleh diberikan makanan keras karena akan membahayakan pertumbuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maksudnya Petrus memberikan gambaran agar bayi-bayi rohani hendaknya diberikan firman Tuhan yang murni sehingga mudah dicerna, bukan firman yang harus dicerna atau diolah lagi dengan pikiran, akal, dan sebagainya. Bila kita diumpamakan domba, tentunya gembala dari domba tersebut mengetahui makanan apa yang cocok untuk domba-dombanya.
Kekasih Kristus, tentunya kita bukan domba-domba rohani yang diberikan makanan rohani sesukanya atau makan sesuka kita. Terkadang mungkin makanan rohani yang diberikan terasa pahit di hati dan di pikiran kita. Kekasih Kristus, makanan yang terasa pahit bukanlah makanannya, melainkan diri pribadi kita yang sakit karena apapun yang kita konsumsi terasa pahit. Padahal asupan dari makanan tersebut memberikan nutrisi yang baik. Demikian firman Tuhan yang terasa pahit, sesungguhnya firman tersebut sedang memulihkan dan menumbuhkan kerohanian kita. Ingat, bila asupan nutrisi berlebihan, maka kita harus mengimbangi dengan aktivitas. Sebab jika tidak akan berakibat overgizi yang dapat menyebabkan kolesterol rohani. Tentunya kita tidak menghendaki terjadinya kolesterol rohani. Agar tidak terjadi, maka firman yang kita konsumsi harus diimbangi dengan praktek, bukan sekedar teori dan pengetahuan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membangun iman percaya kami, sehingga kami terus makin diberikan nutrisi-nutrisi rohani yang menghasilkan pertumbuhan, bahkan memberikan buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus makin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dan membuat satu kesukaan bagi Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan